Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan. Topik pembahasan pada sesi ini adalah promosi kesehatan di rumah sakit. Sebagai pengantar, bahwa pembangunan kesehatan memiliki sebuah tujuan, yaitu membuat setiap orang lebih sadar, lebih mau, dan lebih mampu untuk menjalani hidup yang sehat. Hal ini bertujuan agar derajat kesehatan yang optimal dapat terwujud di negara kita. Sebelum kita membahas tentang promosi kesehatan di rumah sakit, ada baiknya kita samakan dulu persepsi mengenai fungsi rumah sakit. Adapun fungsi rumah sakit diantaranya adalah pertama, sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kedua, fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat 2 dan tingkat 3 sesuai dengan kebutuhan medis. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Terakhir, fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai perkembangan promosi kesehatan di rumah sakit. Perkembangan paradigma promosi kesehatan di rumah sakit di Indonesia berawal pada tahun 1994, di mana masih bernama Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit atau disingkat PKMRS. Istilah promosi kesehatan masyarakat rumah sakit kemudian diubah dengan nama promosi kesehatan rumah sakit pada tahun 2003. Sejumlah program yang berada pada naungan PKRS telah banyak dilaksanakan, misalnya seperti advokasi, menyusun sebuah program untuk PKRS, melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pengembangan, dan distribusi media, serta pengembangan model-model PKRS. Pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit sangat bermanfaat untuk menambah wawasan pasien dan keluarganya, serta pengunjung di rumah sakit tentang beragam jenis penyakit serta langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk pencegahannya. Selain itu, promosi kesehatan di rumah sakit merupakan upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit agar dapat berperan secara positif dalam usaha penyembuhan dan pencegahan terhadap penyakit, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan serta rehabilitasi, meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, serta mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembelajaran sesuai dengan sosial dan budaya masing-masing secara mandiri. Pentingnya promosi kesehatan di rumah sakit karena efektivitas suatu pengobatan
selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada, sikap dan keterampilan para unit PKRS juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien, dan keluarga pasien, serta tergantung pada tingkat kerjasama yang positif antara petugas kesehatan dengan pihak pasien beserta keluarganya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat seseorang agar peningkatan derajat kesehatan dapat terwujud setinggi-tingginya. Berikut ini adalah tujuan PKRS, yaitu terciptanya masyarakat rumah sakit yang mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien rumah sakit, serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit, dan dapat memanfaatkan semua pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit dengan baik. PKRS dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung rumah sakit. Untuk PKRS dalam gedung bisa dilakukan di tempat pendaftaran, di unit rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, kemudian juga ruang-ruang pelayanan dan juga ruang umum seperti ruang pembayaran dan lain sebagainya. Adapun untuk PKRS di luar gedung dapat dilakukan di tempat parkir, di taman, pada dinding-dinding luar rumah sakit, tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, kantin, kios, atau juga di pagar-pagar pembatas kawasan rumah sakit. Bagaimanakah tahap pengembangan PKRS? Ada 3. Pertama, menyatukan segala pemahaman dan sikap terhadap mental yang positif, mulai dari para direksi, pemilik rumah sakit, dan semua petugas rumah sakit. Kedua, mempersiapkan segala bentuk dan tugas kelembagaan PKRS. Ketiga, mempersiapkan seluruh petugas yang telah memahami semua filosofi, prinsip-prinsip, tujuan, dan sarana aksi dari promosi kesehatan rumah sakit. Penerapan PKRS tidak terlepas dari Piagam Ottawa atau Ottawa Charter, di mana terdapat 5 pokok yang menjadi isi dari Piagam Ottawa. Di antaranya adalah kebijakan yang berwawasan kesehatan. Kedua, lingkungan yang mendukung. Ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Keempat, keterampilan individu. Dan terakhir, gerakan masyarakat atau community action. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.